Ini adalah area QM ya teman-teman. QM itu adalah Quasimodo level. Ini high ke low, dan juga ini pasti Bitcoin ini bakal ngambil di area sini. Nah, area liquidation head map, Wells order and large trader, dan juga liquidation order book itu menunjukkan bahwa akan ada. Nih, kalian bisa lihat ya. Untuk saat ini Ethereum ini tertahan ya teman-teman di area sebuah trendline support ya. Kalian bisa cek ya, trendline support Ethereum sudah tertahan. Jadi ini adalah Q sebenarnya, K-nya Ethereum. Jadi kalau misalnya area trendline ini dia berhasil breakout untuk Ethereum, next move-nya dia bakal Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPush. Jadi di video kali ini gua akan coba update pergerakan harga Bitcoin dan juga Ethereum ya, teman-teman. Nah, oke, jadi di sini gua akan coba analisa lagi di hari Senin yang cerah ini. Semoga nggak hujan juga, dan kita akan coba analisa Bitcoin dan juga Ethereum untuk next move kecilnya dia bakal kemana. Nah, di video sebelumnya itu pas 2 harian yang lalu itu gua udah update ya tentang Bitcoin dan Ethereum, bahwa dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Nah, jadi Ethereum and Bitcoin itu bakal ada yang namanya koreksi terlebih dahulu. Hari yang lalu itu gue udah update analisa pergerakan Bitcoin dan Ethereum bakal down dulu itu sebelum pump. Nah, analisa Bitcoin Ethereum. Nah, kalian bisa cek dulu di video ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah cek video ini, kita akan langsung aja ya. Jadi video gua yang ini gua akan coba analisanya itu pergerakan kecilnya ya. Jadi bukan pergerakan besarnya. Jadi gue akan coba pergerakan kecilnya untuk hari ini dan besok hari atau enggak 1 minggu ke depan. Bitcoin dan juga Ethereum itu dia mau kemana, khususnya untuk hari ini lah. Nah, kita akan langsung aja ya masuk ke inti videonya. Nah, sebelum masuk ke inti videonya, teman-teman, untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, silakan masuk ke grup Telegram gua ya. Gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini secara gratis. Ini free, gua ngasih berbagai informasi, gua ngasih berbagai analisa gua di. Nah, ini ada ada profit juga. Nah, ini ada trading bonus. Gua sering ngasih event dan bagaimanapun lah. Gua sering ngasih edukasi, informasi terupdate di grup Telegram gua pastinya. Dan untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, silakan masuk ya teman-teman. Ini soalnya gua gratis, gua nanti akan tutup ya, jadi VIP. Jadi untuk yang gratis kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi, atau enggak kalian cek link yang ada di kolom komentar yang udah gua pin. Nah, jadi kita akan langsung aja ya masuk ke inti videonya. Oke, first of all yang kita akan analisa itu Crypto Fear and Greedy Index-nya. Nah, Bang, apa sih Crypto Fear and Greedy ini atau Fear and Greed-nya index ini buat apa sih? Jadi Fear and Greed Index itu, teman-teman, kalau misalnya lagi greedy, orang itu serakah, dan kalau misalnya lagi fear, orang itu takut. Kita jual ketika mereka greedy dan kita beli ketika mereka fear. Itu kuncinya. Nah, sekarang Fear and Greed Crypto atau Bitcoin khususnya ini di area 72. Kalian bisa cek ya, ini udah greedy. Orang-orang itu pada serakah, teman-teman. Nah, ini kemungkinan besar untuk greednya ini bakal ada potensial ke 80 ribuan. Jadi ini cocok banget, ngepas banget untuk scalping mode dia. Jadi kita akan coba scalping mode sorting position di grup Telegram gua. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya di Fear and Greed-nya, ini kalau misalnya greed itu udah ada initial down ya, atau udah bakal ada positioning short yang besar ya di Fear and Greed-nya. Nah, ini untuk Fear and Greedy untuk hari ini. Nah, yang kedua kita akan coba update dari Wells order and large trader-nya. Jadi apa sih ini? Ini tuh adalah indikator yang bisa mengidentifikasi order-order besar itu di mana aja lah. Intinya seperti itu. Nah, kita coba masuk ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jamnya, teman-teman, kalian cek di sini. Ini emang agak nge-lag yang mana sih? Nah, kalian bisa cek di sini ya. Ini untuk selling pressure yang sangat besar. Ini berada di 69.000 sampai
area 69.000. Ini akan ada selling pressure yang sangat besar di area sini. Dan area ini adalah area yang pas ya teman-teman untuk kita shorting position. Nanti gua akan jelasin secara technical wise-nya. Nah, ini pokoknya area-area yang pas lah di area sini. Nah, kalau misal kita udah lihat ya, Wells Order and Large Trader-nya itu di area 69.900 hampir ke area 70.000. Ini adalah area liquidation atau area selling order yang paling besar di area sini. Nah, yang kedua kita akan coba lihat dari liquidation head map and order book ya. Jadi ini beda ya, ini bukan liquidation head map, ini adalah order books. Dan kita coba lihat dari time frame 1 jam. Karena kita akan coba pakai time frame yang agak besar ya. Nah, kalau misal kita lihat juga ya teman-teman, di area liquidation and order head map-nya, area yang paling kuat itu di area sekitar 69.200. Sama kayak Wells Order di area-area sinilah. Nah, ini ada dua indikasi bahwa akan ada selling pressure yang akan besar di area 69.000. Dan kemungkinan besar harga ini bakal masuk ke area sini atau mengambil area sini, teman-teman. Nah, di sini liquidation head map-nya ya, teman-teman. Binance liquidation head map. Jadi yang ketiga kita dari indikator itu liquidation head map-nya. Sebenarnya dari dari 3 indikator itu sama aja sebenarnya, itu sama aja, tapi biar diperjelas atau biar melengkapi lah dari liquidation head map, order book liquidation dan juga large and Wells order-nya gitu. Nah, kalau misal kita lihat dari liquidation head map-nya untuk Bitcoin hari ini itu di 68 ya, 68 sampai 69 lah. Ini 69 ini nggak terlalu besar, jadi yang paling besarnya itu di 68. Nah, kan berbeda teman-teman. Dari sini aja kita udah berbeda bahwa dua indikasi ini, last order dan juga order book head map ini di 69. Tapi kalau misalnya di liquidation head map ini di 68. Nah, jadi ini adalah potensi acuan kita untuk membandingkan beberapa indikasi yang harusnya kita pakai gitu. Nah, jadi dalam 3 kesimpulan tadi teman-teman, potensial besar Bitcoin dia akan masuk ke area 69.000 baru dia jatuh. Itu menurut gua ya. Jadi potensial Bitcoin ini bakal masuk ke 69 ribuan baru dia jatuh atau koreksi yang sangat cukup lumayan besar. Oke. Nah, di sini kita akan langsung aja masuk ke price action-nya untuk harga Bitcoin hari ini atau 2 hari ke depan. Dia mau kemana sih analisanya? Nah, oke, teman-teman. Jadi ini adalah chart kita yang pas kemarin gua bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek videonya yang ini. Nah, kalian bisa cek yang itu yang udah gua bahas yang ini nih. Kalau misal kalian mau tahu, nah yang ini itu gua udah bahas tentang Bitcoin. Dia kalau misal nggak retouchment di area sini bakal retouchment di area bawahnya. Dan sekarang Bitcoin ini dia udah emang retouchment, udah naik bouncing sekitar 4%-an untuk Bitcoin di video kemarin. Nah, tapi namanya market itu akan ada anomali-anomali lagi, akan berubah lagi di setiap detiknya ya teman-teman. Makanya kita harus terus update tentang market Bitcoin itu seperti ini. Jadi market Bitcoin itu berubah-ubah dalam setiap detiknya, dalam setiap menitnya, dalam setiap jamnya juga berubah-ubah teman-teman. Nah, kita akan coba hapus dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat untuk saat ini, memang Bitcoin ini dia tertahan ya di area sebuah demand. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam skala kecilnya untuk saat ini atau skala time frame yang lebih besarnya, Bitcoin ini memang akan ada potensial pumping ya. Ini udah bisa kita lihat ya. Ini bakal ada potensial pumping. Bentar gua. Nah, jadi kalau misalnya ini break, jadi bisa aja dia naik, dia gini ya. Ini potensial pumpingnya seperti ini untuk Bitcoin. Tapi teman-teman, kalau misalnya kita lihat telaah lagi lebih jauh, untuk saat ini Bitcoin ini di atasnya ini ada area quasi model level dan juga ada area liquidity. Nah, kalian bisa cek ya di sini. Ini ada area supply. Nah, ini adalah area QM ya teman-teman. QM itu adalah quasi model level. Ini high low dan juga ini pasti Bitcoin ini bakal ngambil di area sini. Nah, area liquidation head map, Wells Order and Large Trader dan juga liquidation order book itu menunjukkan bahwa akan ada selling pressure yang sangat besar di area sini. Di area 69 sampai 70.000 lah. Nah, jadi makanya teman-teman, area
ini area yang sangat fantastis dan juga krusial gitu. Jadi kalau misalnya area supply yang ada di sini dia nggak breakout, meski area ini di breakout ya teman-teman, kan ini ada trendline nih. Area trendline ini di breakout, tapi kalau misalnya area supply yang ada di sini nggak di breakout, dia bakal jatuh lagi. Jadi teman-teman, intinya untuk video kita tentang Bitcoin hari ini, tungguin area supply ini di breakout kalau misalnya kalian mau long position. Tapi kalau misalnya mau long di sini ya nggak apa-apa, bisa aja, tapi TP-nya di area atas ini. Jadi ini masih bisa naik sekitar 1,7% gitu. Tapi untuk long termnya teman-teman semuanya, kita bisa lihat ya, kita harus memahami bahwa kalau misalnya area supply yang ada di sini dia nggak berhasil di breakout, ini dia potensial dia bakal down lagi. Dia bakal down lagi sampai ke area bawah. Jadi intinya, karena di sini ada Quasimodo high low high, jadi ini bisa aja kayak gini. Jadi karena kita lihat juga ya, yang pertama ini udah greedy juga, yang kedua dari beberapa on-chain-nya, dari beberapa on-chain analisnya itu bakal ada selling pressure atau selling sangat besar ya, selling order di area sini. Jadi ya we even know lah, kita nggak tahu lah dia pergerakannya mau kemana lagi. Tapi yang intinya ini saran dari gua, kalau misalnya kalian mau long, tungguin area supply yang ada di sini di breakout. Tapi lebih baik kalian kalau mau coba short, kalian bisa shorting di area-area sini karena takutnya ada liquidation. Nah, SL-nya di area-area atas salah 1/2 bisa seperti ini, kalau enggak SL-nya kecilin. Nah, di area 75 lah, 75. Nah, area-area sini lah kalau misalnya ini lebih perfect sih menurut gua. Nah, TP-nya di area bawah ini 1/3 juga, ini udah cukup lah sebenarnya ya. 1/3 juga ini udah cukup. Nah, takutnya gini, kalau misal kalian longnya ini di area sini, ini takutnya bakal ada liquidation dulu baru dia jebret ke area bawah. Karena kita tahu liquidationnya itu berada di 69 sampai ke area 70 ribuan. Jadi lebih baiknya kalian entry di area sini baru jebret ke area atas. Kalau enggak, kalian entry di area atas ya yang ada di sini. Nah, ini bebas, terserah kalian. Kalian mau entry di area sini atau enggak di area atas. SL-nya kalian agak lebarin sedikit, 1/3, 1/2, it's okay lah. Karena di sini juga ini height-nya ya, ini height-nya. Jadi kalau misalnya height-nya yang ini dia, nah ini juga ada area resisten juga ya. Ini ada area resisten juga, takutnya dia ngambil area resisten di area atas baru dia jebret ke area bawah. Jadi ya gitu sih, takutnya ngambil area 69 dulu baru dia jebret area bawah. Jadi ini kalau misalnya setup gua bakal sorting position, lebih baiknya di area sini karena takutnya ada likuidasi baru dia down. Nah, jadi ini untuk Bitcoin-nya, analisa pergerakan kita untuk Bitcoin. Dan kita akan coba masuk ke yang kedua, yaitu analisa untuk Ethereum. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah Ethereum ya. Kemarin analisa kita dia nggak berhasil di breakout ya. Kirain double bottom yang ada di sini, ini dia confirm, ternyata enggak ya teman-teman. Selling pressure masih sangat kuat dari Ethereum. Nggak tahu kenapa perform Ethereum ini buruk banget ya untuk saat-saat ini. Nah, kita coba ya dari time frame daily-nya, dan gua akan coba lihat dari time frame daily-nya teman-teman ya. Memang saat ini udah bottoming sih sebenarnya, karena kita lihat ya daily-nya ini trendline-nya dia berhasil di ini ya, tertahan ya. Trendline Ethereum dia tertahan. Kita akan coba masuk, nah pakai ini regression channel. Nah, kalian bisa cek ya. Aduh, mana sih? Aduh, oke, salah. Ini tuh gue lihat ada tren apa ya? Jadi tren apa ya? Garis tren ini bisa dipakai dua gitu. Oh, ini nih. Nah, nih kalian bisa lihat ya, untuk saat ini Ethereum ini tertahan ya teman-teman di area sebuah trendline support ya. Kalian bisa cek ya, trendline support Ethereum sudah tertahan. Jadi ini adalah Q sebenarnya, K-nya Ethereum. Jadi kalau misalnya area trendline ini dia berhasil breakout untuk Ethereum, next move-nya dia bakal masuk lagi ke area 2000-an. Jadi kalau misalnya untuk saat ini ya, Ethereum dia bakal masuk lagi ke area sini kalau misalnya dia berhasil breakout area ininya. Tapi kalau
Kalau misalnya dia bouncing, ini potensial dia bouncing sampai ke area atas. Jadi mungkin ini udah ya, ini udah bottomnya ya. Kayaknya ini udah bottomnya. Ini bakal potensial bouncing sampai ke area atas lah. Untuk Ethereum saat ini ya, semoga aja seperti ini. Semoga aja Ethereum seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat juga ini ada kuat juga ya, support kuat. Kalau misalnya dia memang berhasil di breakout Ethereum, dia bakal ke area bawah lagi, ke area sekitar ini berada di area 2249. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk analisa pergerakan harga Bitcoin dan juga Ethereum, dia mau kemana. Dan untuk Ethereum kita masih lihat untuk long termnya. Gua nggak akan coba-coba untuk short termnya karena pergerakannya jelek banget menurut gua. Kalau misalnya untuk short term lebih enak di Bitcoin. Dan juga kalau misalnya untuk saat ini ya, ini ada dua konfirmasi, kalian bisa beli aja untuk sekarang Ethereum karena ini adalah area yang cocok sih menurut gua untuk saat ini. Nah, tapi Dior ya, jadi ya gitu aja sih sebenarnya untuk analisanya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa masuk grup Telegram gua karena di sini gua banyak ngasih event, banyak ngasih sinyal, banyak ngasih informasi gratis dan lain sebagainya. Jadi langsung aja cek link yang ada di deskripsi video gue secara gratis. Oke, jadi thank you semuanya yang udah nonton video gue, and see you the next video.